dia antara sadar dan tidak. Niku spekulasi lek ngaran niku. Lah tasik sadar biasanya sakit. La ilaha illallah dituntun. Tapi kalau sudah kesadarannya itu sudah mulai hilang, niku ngomongin niku ngelantur kadang-kadang. Kadang-kadang ngomongnya la ilaha illallah, ayo bah melok la ilaha illallah misalnya. Ayo bah nyebut bah, ya but ngono. Jadi tidak biasa. Makanya Rasulullah SAW dawuh, yang sebaik-baiknya talqin atau dituntun atau dibimbing itu ketika sehat. Maka zikir niku wonten kalih. Zikir yang kalimat la ilaha illallah niku adalah zikir jahar, zikir yang dikeraskan. Kalimatnya dengan suara, kalimatnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa kok kalimat tauhid? Kenapa kok misalnya tiang sing sampun ajenge sedo niku harus dituntun dengan kalimat la ilaha illallah atau dengan kalimat Allah? Karena itu yang bisa mengislamkan. Kalimat yang lain tidak bisa. Tiang Kristen atau tiang kafir mawon kalau mau masuk Islam itu yang bisa menghapuskan semua dosanya itu hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Baru semua dosanya itu yang dulu-dulunya, yang sebelum masuk Islam itu dihapuskan semuanya dan menjadi fitrah atau baru. Lah nopo malih niki tiang-tiang yang sebelum Islam nggih. Tiang-tiang yang di luar Islam memasuk agama Islam itu hanya dengan bersahadat, hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku dihapuskan. Apalagi orang yang sudah Islam memohon ampunan kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah niku lebih-lebih pasti dihapuskan. Mau wong sing kafir dihapusno, mau wong Islam itu ndak. Kan ndak mungkin, pasti terhapus. Masa kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini disebut zikir jahar, zikir yang dikeraskan. Yang kedua adalah zikir khofi, zikir yang samar, zikir yang ada di dalam hati. Kalau panjenengan sudah punya zikir yang ada di dalam hati, alhamdulillah, berarti panjenengan itu sudah bukan hanya dapat hidayah, tapi hidayah plus. Karena tidak semua orang bisa berzikir di dalam hati. Kalau di dalam Al-Quran itu dawe Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Maka berzikirlah kamu di dalam hatimu dengan tidak mengeraskan suara, merendahkan diri dan rasa takut kepada Allah pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Ngapunten, menawi sampun gadah zikir teng jroning ati niku, ngeten niki nggih, meskipun lungguh ing rumah akan kula ngeten saged zikir. Makanya beliau ya Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur, kalau panjenengan lihat itu ketika beliau itu misalnya berbicara, berpidato, itu tangannya itu biasanya begini-begini tangannya nih. Apa? Lu pikir? Nggih. Nggih. Wonten lha niku wau zikir jahar niku, tahlil niku. La ilaha illallah niku tahlil. Nah, aku zikir niku wonten kali, makanya aku zikir la ilaha illallah niku sing dijaharaken. Kan misalnya tahlil wae nggih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku zikir jahar namanya. Kalau di Al-Qur'an zikirnya fa idza qadaitum manasikakum fadkurun kadzikrikum au asada dzikra. Niki dalile zikir banter lek teng Al-Qur'an niku. Zikir yang dikeraskan niku, setelah kamu pulang dari haji, maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang keras, yang lebih kuat lagi. Iku dalil. Lek zikir teng nggone ati, dalil niku wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Jadi berzikirlah dalam hati dengan tidak dikeraskan suaranya. Lah niku namine zikir sirri. Niku lek ngarani zikir khofi. Maka panjenengan misalnya lek zikir jahar kan umum. Jenengan sinten mawon karena kepireng.
Tolong ki kepireng zikir la ilaha illallah itu karena dikeraskan. Tapi sing zikir jroning ati gak ono sing ngeru. Hanya yang tahu itu Allah dengan panjenengan. Nah, niki dalilnya ada. Maka kalau zikir yang kuat ini tadi ya, biasanya orang yang sepulang dari haji niku apa yang harus dilakukan supaya lebih dekat lagi kepada Allah? Maka Allah memberikan solusi melalui firman Allah dalam Al-Qur'an, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum au asada dzikra. Jadi setelah kamu haji, maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang lebih kuat lagi. Ya, ada zikir niku makanya wonten sing dilisanaken ini padha bener zikir bil lisan dengan zikir di dalam qalbu, zikir yang ada di dalam hati. Nah, menawi sampun nggak ada zikir karu-karu niki karena afdhalul dzikri la ilaha illallah, zikir yang paling afdal itu adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan dijamin barang siapa yang pada akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Wis jaminan ini. Nah, wonten santen malih. Lho Pak, misalnya waktu akhir hayat niku boten saged mengucapkan la ilaha illallah. Karena tiang kula niki nate pas omong-omongan ngeten lho Pak, ngadeg niki. Kanca kula niku. Jadi meninggal niku boten semara kula lek meninggal, tiba-tiba sik Ji, aku sik rada ngelu terus nyekel mriki kula niku. Terus tiba keblak. Lah untung wonten mriki orang sing nampani. Maten-maten selang beberapa menit gitu nggih. Ngorok Pak. Krok, nggih. Krok ngoten nggih. Terus ilat niki diketekuk nang mburi kan, ketekuk. Ilat niki. Nekuk dhewe nang mburi. Set gitu. Lah terus misalnya ya apa lek misalnya terus gak iso ilate wis nekuk ngomong la ilaha illallah. Makanya itu Allah masih memberikan solusi yaitu dengan zikir yang ada di dalam hati niku intinya zikir, karena zikir niku bahasa Indonesia, bahasa Arab. Lek bahasa Indonesia iku ingat, lek bahasa Jawa ku eling. Eling iku ndi? Eling yo nang jerone ati. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasane zikir niki zikir la ilaha illallah niku ada dua. Yang pertama difahami secara umum, ya. Umum karena pahala kalimat la ilaha illallah itu Nabi Musa pernah bertanya, ya Allah, adakah yang lebih dari kalimat la ilaha illallah? Gak ono Musa. Allah berfirman, andaikan 7 langit dan bumi dijadikan satu, jadi langit dan bumi dibanding dari situ, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan benar, ya, yang dengan ikhlas semata-mata karena Allah, ya, iki lebih niscaya lebih berat kalimat la ilaha illallah. Jadi ibaratkan 7 lapis langit dan bumi dijadikan situ, pahala ini kan kuat. Panjenengan maos misalnya maos subhanallah pahalanya sebesar apa? Sebanyak seperti buih di lautan. Ada yang pahalanya sebesar gunung, ada yang pahalanya sebesar bumi. Nah ini pahalanya 7 lapis langit dan bumi. Kalimat tauhid ini kalau dibaca dengan benar, maka kalimat ini wonten kali. Yang pertama umum, diamalkan sudah mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua diambil secara khusus. Diambil secara khusus niku karena perintah Allah, fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir kalau kamu tidak mengetahui. Itu di dalam Al-Qur'an. Yang diambil secara khusus ini biasanya namanya itu ya ditanamkan di dalam qalbu zikir ini. Karena ini permintaan Sayyidina Ali kepada Rasulullah SAW dan tidak bersifat umum, tapi dalilnya soal. Maka ketika Sayyidina Ali itu memohon kepada Rasulullah, ya Rasul, berilah saya amal yang paling mudah untuk diamalkan, yang paling cepat menuju kepada Allah, dan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah
menunggu wahyu. Turunlah malaikat Jibril dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Lalu kalimat niki ditanamkan ke dada Sayyidina Ali. Kalimat tauhid ini, tata caranya bagaimana menanamkan kalimat ini? Tidak dibaca seperti biasanya. Maose niku seperti halnya Rasulullah menanamkan kepada para sahabat, kepada Sayyidina Ali dan kepada yang lainnya, pada sahabat-sahabatnya, sampai terus sanadnya itu bersilsilah diambil dari Sayyidi Abdul Qadir Jailani terus sampai kepada siapa saja yang mau mengambil pelajaran kalimat tauhid ini. Yang kedua, ada penanaman zikir khofi, zikir sirri. Itu ketika Sayyidina Abu Bakar ketakutan yang dikejar oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy niku ketika mengejar beliau ini, maka beliau masuk ke dalam gua dan takut Sayyidina Abu Bakar itu, maka beliau menanamkan namanya zikir sirri, zikir khofi. Apa pesan Rasulullah? Jangan takut, kamu bersama Allah. Nah, terus amaliyah tidak ada yang boten sing elek, boten wonten. Sedaya niku sae. Wong surga dikai pitu ambek Allah. Maksudnya dawuh Allah niku. Afdhalul dzikri, jenengan misale wiritan kan ngoten. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, kan ngoten. Napa? Salat napa? Zikir. Jamaah nggih sae. Oh, dikeraskan. La ilaha illallah tu jamaah lek meneng-menengan ngene yo. Sinten sing krungu. Nggih misale ngeten. Napa? Nah, lek zikir sendiri niku wonten malih ilmune. Jenenge amale niku zikir nang jerone ati. Lah lek waktu jamaah terus meneng-menengan ngene nggih. Nggih, leres. Nah, jatuh lek misale tahlil itu kerasaken, Pak. Lek boten dikerasaken nggih. Nggih. Terus lek ngeten iki umum punan, harus dikeraskan, lek dikerasno ya sapa sing krungu kan ngoten. Lah nek maksud kula niku ada zikir sendiri yang ada di dalam hati. Kalau sholat niku malah diperintah. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk ingat kepada Allah. Apa? Boten ngeten, ngapunten. Misalnya tetap kita mengikuti tuntunannya Rasulullah. Lek salat wis model koyo ngono aja dirubah maneh kok weneng gak maca apa-apa. Lah niku wonten kali, wonten niku wong salat secara syar'i mawon kan dituntut. Yang kalau misalnya salat jamaah di masjid di mushola, ya imamnya kudu banter kan wonten. Dan makmumnya aja melo-melo banter kan wonten. Lah waktu zuhur, waktu asar nggih boten angsal. Nggih. Kata-katanya baca lang dikir baca lang. Fadhkur rabbaka fi nafsika, maka berzikirlah kamu di dalam hatimu. Itu perintah Allah, dengan tidak mengeraskan suara. Lah wonten nggih, wonten lek makane oh nggih. Boten dibaca di sini boten. Nang nggone ati, ngeten. Detak jantung iku dibarengi karo zikir. Niki misalnya ngeten nggih, Pak. Lek misale ngeten, ngapunten. Angel, Pak. Nggih anjene. Wong kula lek boten dituntun kali guru nggih boten saged. Memang harus digurukan iki. Makanya dawuh Allah fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tanyakanlah tentang zikir itu kalau kamu tidak mengetahui. Makanya lek panjenengan sampun wonten zikir, alhamdulillah. Berarti sudah punya amaliyah zikir sing nang jerone ati. Lek boten Pak kula tak njupuk pelajaran zikir nang jerone ati nggih monggo. Mboten napa-napa nggih. Mboten. Hati, karena itu ingatan. Makanya niku khusus niku. Lek zikir nang gone ati, bahkan perintah Allah niku alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
Jadi berzikirlah dalam keadaan ngadegmu kudu zikir, lungguhmu kudu zikir, leye-leye kudu zikir. Lah niki lek mboten ditanduraken nggone ati, repot niku. Misale ngeten, misale jenengan jogo tuku duwe warung nggih, karena perintahe zikire kudu lungguh zikir, ngadeg zikir. Akhirnya ambek dodolan niku la ilaha illallah, la ilaha, repot kan misale ngoten. Dadi bekali Allah niku makane disukani kali. Ana sing nang njaba dikerasno ketika berjamaah, ana sing nang jero ati ketika ijenan timbang nganggur. Nah, nganggur gak ono sing pekerjaan, apa sing dilakoni gak ono jerone digawe zikir. Istighfar benten. Istighfar niku amaliyah ki ambo. Mboten. Nggih. Lah zikir iku eling ngene Allah, ingat kepada Gusti Allah. Terus memang kalau misalnya boten-boten gurune niku lek wonten gurune ngeten lho Pak. Kula niku ngamalaken apa mawon nggih, misal jenengan niki kula zikire keteko ndi? Teko Syekh Ki Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Kula ndukure sapa? Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Ndukure sapa? Syekh Abdullah Mubarak. Ndukure sapa? Syekh Tolhan. Ndukure maneh sapa? Syekh Ahmad Qotib Sambas. Ndukure sapa? Syekh Samsudin sampai Syekh Abdul Qadir sampai niku sing bertanggung jawab. Lek misale nun sewu, misale saniki kan ada informasi saking buku nggih, moro-moro supaya anu iki jekir nganggo iki. Niku lak teko buku ya. Lah terus sing tanggung jawab meneh lek sampean ngamalno ana apa-apane ngene lho. Wis mari ngono iki dimeleki ono YouTube misalnya. Pak, ini supaya dapat anu kita bisa terbang ke langit harus baca ini misalnya. Terus mari ngoten barang diamalno yo apa iki akhire karena enggak ada yang nuntun bingung karepe dhewe. Kan enggak bisa yang nuntun itu lewat boten saged. Harus ketemu dengan kados Gus Baha kan ngoten lek ceramah. Jadi memang harus sanad keilmuannya niku harus sambung. Baik itu mengambil ilmu thariqah, mengambil ilmu fikih, mengambil ilmu apa saja. Harus digurukan. Gak iso belajar dhewe. Karena lek salah iku enake tanggung jawab gurune. Ini gak melok-melok. Ini kan cuma ditakon, "Lah bukan ngamalno iki." Lah kali guru kula kan ngamalaken iki. Katakanlah anggap aja budu-buduan ngoten lho. Misale kene gak ngerti apa-apa wis, "Lah bukan ngamalno iki." Aku dikongkon guruku. Nah misalnya kayak Mbak, lah kon lah mau ngamalno iki? Teko buku iki, teko Google. Aku sing tahu jawab masuk Google. Nggih. Wonten malih, Pak. Monggo. Kalau nggih. Cekap nggih. Kalau sudah cekap, ngapunten nggih. Barangkali ada saya yang kula sampaikan ada yang sesuatu yang kurang atau salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang mau mengambil pelajaran ini karena tidak dipaksa, kesadaran ingin masuk wilayah spiritual kerohanian, wilayah tarekat hakikat sampai ilmu ma'rifat sampai tasawuf, bisa setelah acara ini selesai 15 menit sampai paling suwi lek ambek omong-omongannya setengah jam. Iku bisa acara ini setelah acara ini selesai. Ngapunten billahi taufiq hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.